Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Pada kesempatan ibadah keluarga pada malam hari ini, marilah kita membaca sebuah firman Tuhan yang diambil dari Efesus 5 ayat 22 sampai Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini benar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam Efesus 5 ini ada dua hal penting yang akan kita gali, yaitu tentang relasi antara suami dan istri dan relasi orang tua terhadap anak. Paulus memberikan relasi yang paling penting atau kunci yang paling penting adalah saling merendahkan diri. Jadi di Efesus ini pada zaman itu sangat meninggikan kedudukan laki-laki. Di Efesus ini pada zaman itu pun, karena laki-laki dianggap paling tinggi kedudukannya, maka banyak sekali suami yang bertindak sewenang-wenang terhadap istrinya. Akan tetapi kita sebagai keluarga Kristen tidak boleh mengambil atau menerapkan prinsip seperti itu kepada keluarga kita, karena itu sangat bertentangan dengan prinsip kebenaran yang diajarkan oleh Paulus. Paulus tidak berbicara tentang suatu otoritas atau kekuasaan, tetapi bagaimana cinta kasih itu ada dalam hubungan suami dan istri. Kunci atau dasar yang mengatur relasi fungsi suami istri adalah saling merendahkan diri antara satu dengan lainnya. Di mana istri merendahkan diri kepada suami, begitu pula suami merendahkan diri kepada istri. Poin selanjutnya yang dapat kita ambil bila kita perhatikan ayat 22-23 ini adalah kita sebagai suami harus memelihara dan merawat istri kita. Artinya, jika suami tidak mengasihi istrinya, maka istri tidak perlu tunduk kepada suami. Jadi Paulus mengingatkan istri untuk tunduk dan hormat pada suami yang mengasihinya. Jika setiap keluarga Kristen memperlakukan prinsip ini, maka dapat dipastikan bahwa tidak ada suami yang menindas istri, dan tidak ada istri yang merasa ditindas atau merasa terpaksa untuk tunduk kepada suaminya. Karena mereka
merasakan adanya satu saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Jadi saudara sekalian, kita dituntut supaya adanya sebuah kasih dalam keluarga kita. Sekarang ini di masa pandemi seperti ini, jika saudara perhatikan, angka perceraian semakin tinggi dikarenakan antara satu pasangan dengan pasangan yang lainnya itu merasa tidak adanya suatu kasih dalam hubungan mereka. Paulus menekankan bahwa kita harus mempunyai kasih yang tidak menuntut balas atau kasih agape. Kasih yang harus dimiliki dalam relasi kita terhadap istri kita, di dalam keluarga kita. Mari kita perhatikan pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ini merupakan kalimat pembuka dari hukum Kristus tentang hubungan orang tua dan anak. Kita sering mendengar bahwa orang tua yang tidak beres atau pasti anaknya tidak beres, atau mungkin kita melihat perilaku anaknya yang baik atau beres, pasti kita akan berpikir bahwa orang tuanya pasti beres. Menurut dalil ini, yang menjadi sasaran utama adalah anak-anak. Anak-anak yang tidak beres, maka berarti orang tuanya tidak beres. Bukan berarti anak yang menyebabkan orang tuanya beres atau tidak beres. Bila kita perhatikan ayat yang pertama ini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang di luar sana yang mungkin tidak beragama Kristen atau di luar Tuhan? Atau misalkan ada orang tua yang menyembah berhala atau menyembah patung. Bagi orang Kristen, tidak ada orang tua yang di luar Tuhan, melainkan semua orang tua itu di dalam Tuhan. Karena orang tua itu berasal dari Tuhan, datangnya dari Tuhan. Tidak mungkin ada orang tua yang berasal atau ada bukan dari pemberian Tuhan. Dan menurut Paulus, penghormatan yang dimaksudkan di sini adalah bukan suatu penghormatan yang basa-basi atau penghormatan yang biasa. Cara menghormati orang tua adalah mematuhi perintah orang tua, menghargai perintah orang tua, dan sekali-sekali tidak membuat mereka susah atau sakit hati. Terkadang juga kita sebagai orang tua mungkin kurang memperhatikan. Mungkin kita menganggap bahwa didikan yang diberikan pada generasi kita mungkin itu terasa lebih baik daripada didikan yang kita berikan pada generasi lain. Sebenarnya pendapat seperti itu kurang tepat, karena tidak semua pola didik atau apa yang kita terapkan atau yang kita alami pada saat di masa kita kecil itu akan berakibat baik terhadap anak-anak kita di generasi mereka atau di masa yang sedang mereka alami. Karena masa lalu dan masa kini sungguhlah sangat berbeda. Dan yang kedua, kita perhatikan bahwa pengawasan yang kita lakukan terhadap anak-anak kita, jangan sampai membuat anak terlalu lama dikekang dalam kewibawaan kita. Berarti kita seperti tidak dapat memberikan kepercayaan kepada mereka. Itu berarti
kita sendiri pun tidak percaya terhadap apa yang selama ini kita asuh atau selama ini kita didik terhadap anak kita. Dan yang terakhir yang biasanya kita lakukan terhadap anak kita atau kita sebagai anak, kita lupa untuk memuji dan membesarkan hati anak kita terhadap apa yang mereka capai. Sebagai anak-anak, mereka pun butuh sebuah motivasi atau penghargaan dari seorang orang tua. Maka sepatutnya anak-anak juga menghormati orang tua, tetapi orang tua tidak mengecilkan hati anak-anak. Jadi saya mengajak bahwa kita harus menyadari dalam keluarga kita bahwa kasih adalah yang utama. Kita harus mengoreksi dan melihat relasi kita di dalam keluarga kita, apalagi di masa pandemi seperti ini. Seharusnya kita dapat membuat suasana yang lebih baik lagi, memperbaiki relasi kita yang kurang di dalam keluarga kita, baik antara satu dengan lainnya. Dan Tuhan mengingatkan akan tugas dan fungsi kita dalam keluarga, apakah sudah sesuai dengan yang Tuhan kehendaki atau belum. Libatkanlah Tuhan dalam keluarga kita, milikilah aktivitas yang membuat keluarga kita erat dan akrab dengan Tuhan, agar dari kecil anak-anak kita pun akan terbiasa dan pada saatnya nanti mereka dapat menerapkan hal yang selalu kita bangun pada keluarga mereka masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk semakin mengasihi Tuhan di dalam keluarga kami Tuhan, mengasihi antara satu dengan lainnya Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga kami juga Tuhan, supaya Kau selalu jaga, Kau selalu sertai Tuhan, Kau selalu berkati keluarga kami Tuhan, dan supaya kami bisa menerapkan prinsip-prinsip kebenaran Tuhan, dan menerapkan kasih itu di dalam keluarga kami masing-masing. Bapa, kami serahkan ke dalam kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.